Jadi saudara sekalian, justru saya menunggu ke depan ada kejutan-kejutan dari Habib Rizik dan mereka yang sadar bahwa perlu berpartisipasi dalam perbaikan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya kali ini mau membacakan pernyataan dari ini sobat saya waktu kuliah di UGM ya. Andi Arief sebut Habib Rizik bisa seperti Megawati, tak dikenal lalu jadi tokoh perubahan. Dari okezone.com ya, Jakarta. Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengutarakan pendapatnya di Twitter tentang pemimpin Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Kali ini dia mengaitkan Habib Rizik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di akun Twitter, Andi Arief mengungkap sinyal HRS bisa saja seperti Megawati. Mantan aktivis pro-demokrasi Prodem itu menyebut Mega pernah melawan kediktatoran. Salah satunya Andi Arief pernah bergabung dengan SMID ya. SMID itu adalah Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi ya. Dulu Ibu Megawati seorang ibu rumah tangga, bukan politisi, tidak dikenal dunia pergerakan, kata Arief dalam cuitannya dikutip Minggu 13 November 2020. Memang Minggu 13 November, 15 November rasanya. Soal tanggal ini rupanya tidak korek ya. Dia melanjutkan, bahkan PDI disebut Budiman Sujatmiko partai borjuis kecil. Andi Arief turut memention Budiman saat menyebut nama mantan aktivis PRD itu. Sebenarnya Budiman Sujatmiko, Andi Arief ya, ini adalah teman-teman saya di UGM dulu. Nah, mereka terkenal sebagai aktivis, aktivis mahasiswa. Andi Arief pernah bahkan kosnya berdekatan dengan saya ya. Namun putaran waktu mengubah keadaan. Sejarah, kata Arief, memanggil Megawati untuk menyudahi kediktatoran. Keadaan inilah yang mungkin saja dapat terjadi pada HRS. Maksudnya sekarang diktator juga. Namun politikus asal Lampung itu tidak tahu apakah pendakwa asal Petamburan itu punya peluang sama. Bukan Petamburan ya, Petamburan ya. Saya tidak tahu apakah HRS mendapat kesempatan yang sama saat ini, katanya. Bukan kali ini Andi Arief mengunggah perihal Habib Rizik. Pada hari kedatangan Habib Rizik Selasa 10 November 2020, dia membandingkan momen tersebut dengan Presiden pertama RI Soekarno. Boleh saja berdebat tentang HRS, tapi soal jumlah massa fenomenal saat kepulangan dari Arab Saudi hari ini harus diakui dengan jujur memang baru hari ini terjadi. Soekarno sang proklamator saja tak pernah diperlakukan begitu. Mudah-mudahan ke depan situasi makin membaik, kata dia. Cuitan ini pun viral. Sejumlah politikus mereaksi keras kicauan itu. Warga net juga ramai-ramai berkomentar. Ada yang mendukung, tak sedikit pula yang mencerca. Habib Rizik akhirnya pulang ke tanah air setelah sekitar 3,5 tahun tinggal di Arab Saudi. Pendakwa asal Petamburan, Jakarta Pusat itu tiba di Indonesia pada Selasa 10 November 2020. Ya, sobat era sekalian, kalau kita membandingkan kondisi Habib Rizik Syihab dan Megawati Soekarno Putri tahun 1996 ya, dengan kuda tulinya ya.
kuda tuli itu adalah peristiwa 27 Juli ya. Memang kadang-kadang kita tidak begitu percaya bahwa sebuah fenomena itu akan sama, serupa, atau sebanding atau sebangun. Pastilah mereka yang sekarang berada di pemerintahan Presiden Jokowi akan menolak membandingkan periode saat ini dengan periode Soeharto. Periode tahun 2020 ini dengan tahun kurang lebih 1996 ya. Jadi memang kita tidak bisa melihatnya apple to apple. Tapi kalau kita bicara mengenai perbaikan negeri ini, ya memang banyak soal yang harus kita pay attention, dan kita membutuhkan apapun namanya, revolusi mental atau revolusi akhlak atau apapun. Karena misalnya kita kaitkan dengan agenda pemberantasan korupsi, berkali-kali saya katakan inilah agenda yang tidak pernah dikerjakan secara serius oleh presiden di era reformasi ini. Tidak Habibie, tidak Gus Dur, tidak Megawati, tidak juga SBY. Pemberantasan korupsi tetap tertati-tati dan negara kita tetap menjadi negara yang korup. Negara yang indeks persepsi korupsinya di bawah 50. Artinya selama 22 tahun reformasi kita belum mencapai suatu negara yang dianggap bebas dari korupsi. Ya, tidak perlu 100%. Minimal angka IPK kita di atas 50 yang akan menempatkan kita sebagai negara yang tidak korup lagi. Tapi ternyata selama era reformasi nilai kita selalu di bawah 50. Sebelumnya skalanya 1 sampai 10, tapi sekarang skalanya 1 sampai 100. Selalu di bawah 50 atau di bawah 5. Jadi dari sisi itu apa yang akan kita banggakan dari prestasi presiden-presiden terdahulu? Karena itu pada hal seperti ini kita perlu membutuhkan sebuah revolusi, entah revolusi akhlak atau revolusi mental. Itu satu catatan yang sering saya ulang-ulangi berkali-kali, karena itulah concern saya dan concern kita semua, terutama aktivis anti korupsi. Apalagi sekarang ditingkai dengan pelemahan KPK. Baru saja saya membaca tweet rekan dan junior saya di UGM juga, kebetulan Febri Diansyah ya. Banyak rupanya alumnus UGM yang berkiprah di sini, termasuk Presiden Jokowi ya. Itu dia memberitakan lagi mengundurkan dirinya seorang penyidik senior KPK setelah bekerja 15 tahun karena ya tidak cocok lagi dengan sikon yang ada. Novel Baswedan misalnya tidak tahu berapa lama lagi akan bertahan, tapi kita tahu bahwa Novel Baswedan memang mengalami dilema pastinya ya, dengan kondisi dia saat ini dan dengan perjuangan dia yang harus dia lakukan. Oke, itu satu sisi. Sisi yang lain adalah sekarang ini ada kecenderungan munculnya otoritarianisme, baik dari unsur negara secara langsung, kekuasaan negara dan state aparatusnya, aparatur negaranya, maupun oleh para kelompok yang berkolaborasi dengan negara atau dengan penguasa, atau kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Secara tidak langsung juga melakukan represi. Represi terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi perlakuan-perlakuan yang tidak adil sering kita lihat misalnya. Ada yang mengkritik sedikit, ditangkap, dipenjarakan, dipermasalahkan. Tapi ada yang tidak lagi mengkritik, tapi terang-terangan menghina. Saya misalnya baru saja lihat video ya, tidak saya sebutkan namanya, ada orang sambil joget-joget, lalu kemudian ya menghina, bukan lagi mengkritik Habib Rizik ya, dengan sebutan kata-kata kotor yang tidak pantas. Tapi di sisi lain, kata-kata yang sama banyak sekali dikeluarkan oleh mereka-mereka yang bermain di media sosial. Nah, tetapi memang harus ada equality before the law. Inilah yang kadang-kadang dipermasalahkan kita semua, terutama mereka yang kritis, bahwa kadang-kadang dianggap aparat penegak hukum berat sebelah. Padahal kalau menurut saya persoalannya adalah
sering kekuasaan dan mereka yang dekat dengan kekuasaan melibatkan aparat penegak hukum yang harusnya netral sebagai pelindung dan pengayom masyarakat pada posisi yang dilematis. Harusnya siapapun yang berkuasa memerintahkan, meminta aparat penegak hukum untuk bertindak netral dan profesional. Kalau ada masalah-masalah yang terkait misalnya dengan konten penghinaan, makian dan lain sebagainya, ya mereka merekonsiliasi mereka yang bertikai tersebut. Katakanlah sekarang ini pertikaian yang paling hot adalah pertikaian antara Nikita Mirzani dan bukan Habib Rizik sesungguhnya, ya, Maher, ya. Ustadz Maher, di mana kita tahu bahwa akan mulai adu mengadu. Nah, hal seperti ini kan memunculkan dilema bagi penegak hukum. Harusnya penegak hukum dibiarkan untuk netral dan merekonsiliasi mereka yang bertikai seperti ini. Tapi ya memang kadang-kadang kita tidak bisa berpandangan dan berpikir secara objektif. Itu satu hal. Berikutnya adalah soal yang terkait dengan memang kebebasan sipil yang langsung berhadapan dengan negara. Jadi tadi korupsi, yang kedua adalah kebebasan bersikap, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Yang ketiga adalah bukan kebebasan sipil tapi keadilan politik. Kebebasan sipil yang kedua tadi. Keadilan politik yang membuat negara kita lebih demokratis dan fair competition di dalam politik. Ini yang kita tidak punya sesungguhnya sobat era sekalian. Ini yang kita tidak punya, yaitu kita bisa berkompetisi secara fair, tidak ada money politics, dan pemilunya jujur dan adil, terutama pilpres. Perhelatan dua pilpres terakhir yang hanya menyajikan dua pasangan calon, menurut saya pilpres yang sama sekali tidak menarik dan tidak demokratis, karena terlihat bahwa partai-partai seperti dibeli oleh sebuah kekuatan besar agar terjadi dua calon saja. Itu soal yang ketiga. Soal yang keempat yang kita harus garis bawahi adalah soal penguasaan ekonomi, distribusi aset, penguasaan atas tambang, atas kekayaan alam. Jadi sering dikeluhkan bagaimana 10% orang Indonesia menguasai aset negara 90%, dan sebaliknya 90% rakyat hanya mengontrol 10% dari kekayaan negara saja. Jadi muncul yang namanya ketimpangan yang sudah merupakan hal yang jamak terjadi pada era-era sebelumnya. Jadi dengan empat hal tersebut, saya ulangi: satu, soal pemberantasan KKN; dua, soal kebebasan sipil; tiga, soal yang terkait dengan keadilan politik; dan empat, soal keadilan ekonomi. Ini sesuatu yang tidak mudah dan tidak gampang untuk diselesaikan. Saya juga tidak terlalu optimistis, walaupun tetap menaruh harapan ini bisa diadres, diselesaikan paling tidak oleh pemerintahan Jokowi beberapa hal diantaranya. Bukan bertambah buruk, tapi trennya bertambah baik misalnya. Tapi apakah bisa? Apakah Presiden Jokowi punya komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi? Salah satu indikatornya dengan memperkuat institusi pemberantas korupsi. Rasanya saya belum bisa diyakinkan. Yang kedua, apakah Presiden Jokowi bisa memelihara kebebasan sipil? Di mana dalam kebebasan sipil tersebut justru ada perasaan bebas dari diri warga negara untuk berpendapat baik secara lisan dan tulisan, dan tidak mudah dikriminalisasi karena perbedaan pendapat tersebut, termasuk ketika harus mengkritik penguasa. Yang ketiga, apakah ada keinginan pemerintahan dan koalisi pemerintahannya untuk membuat politik yang lebih adil, yang lebih fair, yang kompetisinya lebih terbuka, misalnya dengan menghilangkan presidensial threshold. Saya melihat belum ada indikasi ke arah itu. Yang keempat, apakah free riders di seputar istana yang selalu memanfaatkan jabatan untuk menumpuk kekayaan dan juga penguasaan tambang, kekayaan negara oleh segelintir konglomerat itu masih akan terus berlangsung dan bahkan semakin akut, atau akan ada pemerataan redistribusi aset? Saya juga nggak begitu yakin.
4 soal itu saja, sobat daerah sekalian, sudah membuat kepala kita pusing. Sudah membuat bahwa negeri ini sepertinya tidak memiliki masa depan kalau tidak dikelola secara baik. Nah, mudah-mudahan ya kehadiran Habib Rizik dengan tagline revolusi akhlaknya menjadi trigger mekanisme agar pemerintah merasa mawas diri karena diawasi. Ada tokoh yang kerap mengkritik dengan masanya. Jadi tidak abai lagi. Agar mereka yang biasa menggunakan kekuasaan untuk menumpuk kekayaan juga tidak berani melakukan proyek yang hengki-pengki lagi. Jadi kita membutuhkan sebuah gerakan, sebuah revolusi akhlak, revolusi mental untuk memperbaiki negara ini. Dan yang menolak biasanya mudah sekali. Mereka yang diuntungkan oleh kekuasaan hari ini, walaupun kekuasaan hari ini belumlah bisa mencerminkan sebuah tugas konstitusional untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat agar bisa ikut dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Jadi sobat daerah sekalian, prediksi Andi Arief bahwa Habib Rizik yang awalnya tidak terkenal bisa menjadi sebuah lokomotif perubahan, bahkan revolusi akhlak misalnya, mungkin saja. Karena siapa yang menyangka kemudian Megawati menjadi tokoh yang fenomenal setelah Kuda Tuli, peristiwa 27 Juli. Siapa yang menyangka Amin Rais yang ya secara katakanlah penampilan fisik tidak meyakinkan tetapi menjadi lokomotif demokrasi pada perubahan reformasi tahun 98. Dan tidak mungkin juga bisa disangkal kalau itu bisa terjadi pula dengan Habib Rizik. Jadi sobat daerah sekalian, justru saya menunggu ke depan ada kejutan-kejutan dari Habib Rizik dan mereka yang sadar bahwa perlu berpartisipasi dalam perbaikan negara ini. Saya berpesan kalau boleh hilangkanlah kebiasaan mencaci maki siapapun. Baik dari pihak penguasa atau orang yang dekat dengan kekuasaan yang memang sengaja kadang-kadang dipelihara sebagai buzzer, maupun dari pihak oposisi. Kita harus biasakan menggunakan kata-kata yang baik dan beradab, yaitu kata-kata yang pantas. Ketika kita harus mengkritik, kritiklah sekeras-kerasnya, tapi tetap dengan kesantunan. Jadi menggunakan kata-kata seperti yang dikeluarkan hari-hari belakangan dan saya tidak mau mengulanginya, saya kira kurang elok. Karena negeri kita mau revolusi, entah itu revolusi mental ataupun revolusi akhlak. Yang jelas harus ada perbaikan yang signifikan agar 4 hal yang saya sebutkan tersebut bisa kita atasi bersama-sama. Pertama, korupsi bisa diatasi. Kedua, kebebasan sipil berserikat berkumpul dihargai. Yang ketiga, ada keadilan dalam politik. Yang keempat adalah keadilan dalam ekonomi. Ya, sobat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.